Healthy People, Anda menyaksikan CNN Indonesia Health bersama saya Dr. Reisa Broto Asmoro. Segala hal yang berkaitan dengan kesehatan akan kita bahas di CNN Indonesia Health bersama para narasumber yang kompeten. Healthy People, stunting jadi permasalahan yang dikhawatirkan para ibu. Stunting juga masih menjadi pekerjaan rumah di Indonesia. Hari ini CNN Indonesia Health akan membahas tentang stunting dan bagaimana anak bisa tumbuh kembang dengan baik dan juga sehat. Sekitar 20% stunting sudah terjadi saat bayi berada dalam kandungan. Pemicunya adalah asupan gizi yang tidak memadai. Lalu bagaimana kondisi stunting di Indonesia? Stunting adalah kondisi kurang gizi kronis khususnya untuk bayi berusia kurang dari 1000 hari pertama kehidupan atau mulai dari janin hingga 23 bulan. Kondisi ini pun mempengaruhi tumbuh kembang otak bayi hingga kesehatannya saat dewasa. Angka stunting di Indonesia sebenarnya sudah menurun dari tahun ke tahun. Namun, lompatan dari 21,65% menuju 14% tentu membutuhkan kerjasama dan kesadaran dari berbagai pihak. Terjadinya stunting sendiri dimulai tidak hanya sejak lahir, namun sejak dalam kandungan. World Health Organization atau WHO merilis sekitar 20% stunting sudah terjadi saat bayi berada di dalam kandungan. Pemicunya adalah asupan gizi yang tidak memadai. Stunting menjadi kondisi yang dikhawatirkan khususnya menuju bangsa yang berkualitas dan negara maju. Indonesia memiliki tujuan mencapai generasi emas di tahun 2045, yakni generasi muda yang berkualitas, berkompeten, dan berdaya saing tinggi. Cita-cita mencapai generasi emas di tahun 2045 pun bisa menjadi generasi cemas bila kasus stunting tidak tertangani. Untuk membahas tentang stunting, kita langsung saja ngobrol-ngobrol dengan ahlinya. Sudah hadir di studio CNN Indonesia, Ketua Satgas Stunting IDAI, Profesor Dr. Damayanti Rusli Syarif, SPA Konsultan. Halo Prof, apa kabar? Baik. Sehat selalu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita saat ini akan membicarakan tentang hal yang sebenarnya cukup ditakuti nih oleh para orang tua dan calon orang tua tentunya nih Prof ya. Kalau kita membahas lagi mengenai stunting, sebenarnya penyebab utama dari stunting ini sendiri apa saja, Prof? Oke. Jadi kita mesti sama dulu persepsinya ya. Saya selalu mengatakan bersama apa sih stunting? Stunting itu seorang anak yang tinggi, balita ya, yang tinggi badannya di bawah 2 standar deviasi kalau kita mengukur pakai grafik WHO. Oke. Nah itu semua sama ya, hanya itu saja ya, tinggi badan menurut umur, nggak pakai tetek bengek yang lain. Ya. Nah kenapa itu menjadi masalah? Karena anak pendek itu ada juga yang bukan karena kekurangan gizi. Jadi kalau khusus untuk yang stunting itu karena kekurangan gizi. Baik. Jadi bisa saja dia pendek karena misalnya orang tuanya memang pendek. Genetik Bisa juga gitu ya. karena dia kelainan genetik, misalnya ada akondroplasia, macam-macam ya kelainan. Nah, tetapi yang stunting ini mendapat perhatian khusus, kenapa? Karena satu, dia itu kekurangan gizi, dan ini kekurangan gizi ini cukup banyak ya di seluruh dunia. Nah, jadi sampai saat ini yang laporan 2023 itu 144 juta balita di seluruh dunia itu mengalami stunting. Wow. Jadi artinya dan Indonesia menduduki keempat ya, terbanyak penyumbang stunting yang terbanyak. Nah, oleh sebab itu, kenapa sih itu menjadi perhatian kan? Ya. Karena stunting itu kan satu kurang gizi. Nah, kurang gizi itu ditandai dengan apa? Kalau Raisa udah punya bayi kan? Ya. Nah, kalau tiap bulan kan diukur ya bayinya ya. Betul. Nah, misalnya kan kalau bayi 3 bulan pertama setiap bulan mesti naik 750 minimal. Tapi dia naik tetapi cuma 600. Nah, itu artinya dia nggak normal. Ya. Namanya weight faltering. Tapi kalau dia tidak naik atau dia turun malah, nah itu juga bermasalah ya. Nah, itu adalah yang tanda awal. Nah, kalau kita tidak aware dan kita biarkan saja, nanti dia akan berjalan terus ya. Pada saat itu hormon pertumbuhannya tuh turun 34%. Wow. Ya, begitu turun itu 34%. berarti pertumbuhan tingginya kan berhenti kan. Ya.
Nah, kalau kita nggak segera perbaiki, maka dia makin lagi makin turun. Nah, akhirnya di bawah -2, jadilah dia stunting. Jadi masuk definisi stunting Stunting itu. ya, tapi sebenarnya yang ditakutkan kok pendek sih nggak apa-apa ya. Ya. Tapi yang menjadi masalah adalah kekurangan gizi itu juga mempengaruhi pertumbuhan otak. Nah, jadi itu dia. kecerdasannya jadi lebih Makanya rendah. kecerdasannya pasti lebih rendah. Aduh. Jadi kalau kalau ketemu pasien seperti itu, saya kan bilang, kita harus cepet-cepet perbaiki. Kenapa? Karena otak itu tumbuh 92% di 5 tahun. Nah, nanti sisanya 8% sampai 9 tahun. Jadi artinya kalau kejadian pertama ya 70% pada saat dia umur setahun. 85% pada saat dia 3 tahun, 92% 5 tahun. Jadi kalau sudah tumbuh susah kita ngerubahnya. Oke. Nah, Jadi jadi sedini itulah yang mungkin hal ya. yang penting kenapa kita harus tangani. Karena itu kalau tahu ya, kalau otaknya IQ turunnya bisa penelitian tuh sampai di -20 loh. Waduh. Bayang ya, Ya. kalau rata 180 udah slow learner Betul. ya. Nah, itu yang menakutkan. Nah. Dan itulah yang menjadi quality dari SDM di suatu negara itu menjadi bermasalah. Makanya tadi tuh yang dikatakan Ya. mau jadi generasi apa nanti Dan ya. karena sejak hari pertama kehidupan, ya di 0 hari itu sampai 1000 hari pertama itu yang paling penting. Bukan, kenapa penting? Karena Ya. di 1000 hari itu kan pada usia 2 tahun. Ya. Nah, pada saat itu otak tumbuh sekitar 80%. Wah, ya itu Makanya dia itu ya. kenapa paling besar Paling kan? besar. Sisanya nanti kalau kita mau perbaiki tinggal 20%. Tapi ya kita masih bisa ngusahain. Ya, ya, ya. 20%, tapi kenapa mesti capek-capek kalau kita bisa jaga yang 80%? Berarti gizi yang paling utama sejak dalam kandungan. Dari Ibu. kandungan, ya bukan sebelum kandungan ya, dari kandungan. Ada 3 hal yang menyebabkan anak itu tidak tumbuh dengan baik. Oke, Ya, apa aja satu, nih, Prof? benar tadi asupan makan dari ibu. Ya. Ya, termasuk salah satunya zat besi, itu cuma salah satu ya. Ya. Kalau dikasih zat besi aja, nggak dikasih makan yang lain juga nggak akan berhasil. Oke. Yang kedua adalah plasenta. Oke. Kan sering lihat ya, ibunya gemuk, makannya bagus, tapi kok bayinya keluar kecil. Nah, karena plasentanya nggak bagus. Jadi kondisi Nah, plasentanya terus yang juga ketiga, harus karena memang diperhatikan. janinnya ada kelainan. Hmm. Nah, yang 2 terakhir itu nggak bisa kalau tidak diperiksa oleh seorang dokter kebidanan. Ya. Makanya setiap kali kehamilan kan sekarang pemerintah mengeluarkan aturan 6 kali, tapi 2 kali harus pergi ke dokter. Ya. Ya, 2 kali nanti dilakukan pemeriksaan USG begitu ya? ya oleh seorang dokter ya. Ya. Nah, dokternya itu juga begitu. Kalau misalnya dokter umum kan dia tidak seahli dokter kebidanan. Begitu ada tanda-tanda seperti itu, screening langsung dirujuk ke dokter kebidanan. Sehingga kita bisa lakukan itu pada saat bayi. Tapi begitu bayi lah, ini yang 80% terjadinya dari anak yang lahir normal. Nah. Tapi kasih makannya salah. Nah. Misalnya mulai dari ASI, Ya. ya ternyata banyak ya, dari ada suatu penelitian yang dikerjakan juga di di salah satu NGO yang mengerjakan, itu ternyata 80% itu terjadi pada 6 bulan pertama. Oh, Jadi pada masa saat ASI memberikan eksklusif. ASI eksklusif ya. Jadi kualitas ASI juga harus diperhatikan. Nah, betul. Cara pemberiannya juga harus benar. Kalau memang kurang ya harus berangkat ke dokter, dilihat ya. Apakah dia harus ditambah, dan tambah itu harus diawasi oleh seorang dokter. Nah, kemudian bagaimana kita tahu dicukup apa enggaknya? Tentu harus ditimbang dan diukur. Jadi bukan hanya ditimbang aja ya. Jadi ditimbang panjangnya dan juga diukur. Ditimbangnya juga harus dengan cara benar, alat ukur yang benar. Ya, di Kemenkes sekarang udah ada kan aturannya. Cara ukur yang benar, jangan ditimbang pakai, sekarang dacin nggak dipakai lagi ya, itu ya. Jadi harus ada timbangan yang benar. Dan tidak pakai baju. Jangan nanti pakai baju yang tebal-tebal. Atau ya. dipakein popok gitu ya, Nah, menambahkan itu berat ya, sendiri ya, itu ya. itu jadi jangan. Ya. Nah, terus kemudian tinggi badan juga bukan pakai sentimeter jahit ya. Pakai sentimeter yang betul-betul untuk, bukan sentimeter, alat ukur yang betul-betul untuk mengukur bayi. Ya, jadi dari atas kepala biasanya Iya, sampai ujung kakinya gitu betul, ya. Oke. Nah, jadi itu adalah caranya kita mengenali anaknya kekurangan gizi apa enggak. Nah, kalau sudah seperti itu, tentu kalau kurang gizi, nggak ditanganin di posyandu, nggak ditanganin oleh orang awam, tetapi harus ditangani oleh seorang dokter, karena yang namanya mulai dari weight faltering sampai stunting itu adalah penyakit. Jadi ada ICD-nya. Ya. Jadi WHO menentukan ini penyakit, jadi harus ditangani dokter, dok. Ya. Kenapa? Karena begitu anak kurang gizi, penyebabnya apa sih?
Bisa dia asupannya nggak cukup, bisa juga mungkin ASI ibunya cukup, tapi dia sakit. Misalnya dia ada TBC, infeksi, mungkin dia ada infeksi, mungkin dia alergi atau yang lain-lain. Ya. Nah tentu itu dokter ya harus ngelihat ya. Harus memeriksa dulu, Nah kemudian betul. mendiagnosis. Jadi gitu bukan ya. diperbaiki-perbaiki makanannya nggak baik-baik karena penyakitnya masih ada di situ. Nah itu sering kali ya yang kita alami TBC dan sebagainya. Baru ketahuan setelah dipegang oleh dokter. Baik. Ya, jadi itu salah satu dari caranya. Nah, nanti masuk lagi ke MPASI. MPASI dikasih tidak menggunakan protein hewani. Karena penyebab stunting utama itu ya dari makanan, itu adalah protein hewaninya. Kalau di ASI kan ada protein hewaninya ya. Betul. Karena semua susu kan ada protein hewaninya, termasuk ASI. Baik. Nah, begitu dia MPASI, nah itu kan ibunya kasih dulu buah, sayur dan sebagainya. Lah, Padahal yang dibutuhkan, yang dibutuhkan itu itu sebenarnya untuk otak adalah proteinnya. protein Baik, hewani. ini seru ya. sekali ya berbincang dengan Ya. Prof ya. Ya. Tentunya masih banyak lagi nih pertanyaan seputar stunting, tapi kita break dulu ya. CNN Indonesia Health akan kembali sesaat lagi. Healthy People, kita kembali di CNN Indonesian Health, masih bersama dengan Prof. Damayanti nih. Prof, memang tadi kita sudah sempat singgung ya, 1000 hari pertama kehidupan penting, jadi penentu juga yang paling optimal gitu ya. Tapi kalau bisa kan harus dilakukan sejak 0 hari nih. Apalagi yang bisa dilakukan sebagai seorang ibu nih untuk mencegah anak-anaknya kemudian hari menjadi stunting. Tadi sudah sempat dibahas soal protein, nah itu sangat menarik nih. Jadi kan yang tadi bagi dua ya, jadi tolong diingat bahwa 20% itu sumbangan pada masa kehamilan. Tetapi 80% itu sumbangan terbesar pada saat bayinya lahir. Anaknya lahir normal, berat badannya bagus, tinggi badannya bagus, tapi ASI-nya ternyata nggak cukup atau ibunya nggak ngasih ASI dengan baik misalnya kan. Nah itu juga tadi menyumbang 80% ya, weight faltering di situ. Belum sampai stunting, nanti at the end kalau nggak ditangani jadinya lah dia Baru jadi stunting. Nah kemudian dia begitu makan MPASI, nah mereka suka nggak tahu, dia pikir kalau dikasih telur nanti bisulan. Itu salah besar ya. Protein itu adalah zat yang sangat dibutuhkan karena harusnya proteinnya juga nggak boleh sembarangan, protein hewani. Karena asam amino esensialnya itu lengkap dan dia akan merangsang kayak saklar pertumbuhan ya. Nah si saklar pertumbuhan itu yang menyebabkan dia tinggi, berat badannya naik, kemudian juga termielinisasi di otaknya juga. Jadi kebayang ya kalau itu nggak ada, nah itu semua akan turun, tentu jadi masalah. Terjadi gangguan tumbuh kembang jadinya. Iya betul. Berarti asupan protein ini menarik ya bagi ibu yang sedang menyusui, juga menjadi poin utama tentunya ya. Harus mendapat kecukupan protein itu sendiri, baik untuk ibunya maupun untuk anaknya. Karena kebanyakan ibu menyusui maunya ASINya banyak aja, akhirnya yang dikonsumsi hanya poin utamanya sayur hijau gelap gitu, yang banyak gitu ya, tanpa memperhatikan faktor gizi yang lainnya. Mungkin ada contoh-contoh secara real nih Prof, apa sih yang sebaiknya dikonsumsi nih untuk para ibu hamilnya sendiri? Rasanya ya, makanan protein hewani itu tergantung apa yang tersedia di tempatnya masing-masing ya. Misalnya di situ banyak ayam ya pakai ayam atau telur atau ikan, mungkin kalau banyak ikan ya. Bisa juga dengan daging kambing atau sapi atau mungkin ada yang makan kelinci ya, itu juga kan termasuk termasuk ke dalam itu. Bahkan ada di daerah mana yang pakai ulat sagu ya. Itu juga protein kan. Nah, jadi semua sumber protein itu bisa dikonsumsi oleh ibu. Jadi bukan sayur mayur saja ya. Kalau untuk ibu ya sayur mayur, apalagi kalau untuk anak sayur mayur itu bukan nomor 1. Karena nomor 1 dia harus bentuk otaknya dulu kan. Apa itu? Makronutrien, karbohidrat, lemak sama
protein. Jadi Dan proteinnya tiga itu protein hewani, ya. Baik. Nah, itu kuncinya. Itu kuncinya utama. Itulah sebabnya ibu hamil juga tetap harus konsultasi dengan dokter obgynnya dan juga harus tahu gizinya yang dikonsumsi apa. Dan begitu sudah lahir, anaknya juga harus rutin konsultasi. Setiap bulan sekali harus datang untuk diukur, ditimbang. Ya, kemudian mungkin bisa bertanya juga sama dokter spesialis anaknya mengenai makanan. Ya, apa yang harus dikonsumsi ibu menyusuinya. Kemudian juga pada saat anak sudah mulai MPASI. Nah, tapi nih sekarang nih sudah banyak kasus seperti tadi Prof bilang nomor 4 di dunia gitu ya Indonesia ini. Lantas saat mengetahui nih seorang ini mengalami stunting nih anaknya nih, langkah apa yang bisa dilakukan saat itu juga oleh orang tuanya? Oke, kalau dia stunting, maka langkah pertama stunting ini emergency ya, emergency buat otak. Kegawat daruratan otak. Gitu kegawatan darurat otak karena waktunya pendek nih kita untuk memperbaikinya kan, ya. Nah jadi apa yang dikerjakan? Kita harus bawa ke dokter spesialis anak. Kenapa? Karena dokter spesialis anak itu nomor satu nanti untuk bedakan anak ini pendek karena stunting atau pendek karena sebab yang lain. Ya, nah kalau dia sebabnya karena keturunan ya nggak kita kasih makan dong, nanti kan jadi gendut anaknya ya. Nah jadi begitu dia, nah setelah dia tahu ini stunting, nanti akan dicari penyebabnya apa. Asupannya nggak cukup, atau karena ada penyakit lain, penyakit penyerta, misalnya dia alergi dan sebagainya, mau dikasih makan seberapa aja juga tetap aja dia nggak tumbuh misalnya kan. Nah setelah itu tahu, maka dia akan berikan makanan yang sesuai. Nah persyaratannya kalau sudah menjadi gizi kurang atau menjadi weight faltering, apalagi stunting, itu protein energi rasionya itu harus tinggi, nggak bisa cuman kayak makan biasa. Jadi artinya dia kandungan proteinnya itu kalau misalnya makan 1000 kalori, jadi proteinnya itu harus 100 kalori, jadi 25 gram contohnya. Jadi kalau misalnya seorang anak 10 kilo, nah dia makan 100, proteinnya harus 100 gram kan, 100 kalori kan, jadi 25 gram. 25 gram itu seperti apa? Satu telur itu, satu telur ayam itu 6 gram proteinnya. Jadi kira-kira 4 telur ayam sehari dia mesti makan. Ya tentu kan bisa diganti ya, telur ayamnya diganti dengan misalnya ikan, daging, dan itu kira-kira sekitar 30-50 gram. Itu dapat 6 gram protein. Nah jadi artinya perbandingan mesti benar. Nah sehingga seringkali sulit kalau sudah ini kan udah kita atur nih sekian gram, tapi si anaknya nggak mau makan. Nah itu, kan? belum lagi gerakan tutup mulut ya. Iya, karena anak gizi kurang itu pasti nggak mau makan. Oh gitu. Jadi nggak mungkin kan. Nah sekarang itu ada dengan kemajuan ilmu pengetahuan ya, ada yang namanya pangan untuk keperluan medis khusus. Nah itu juga sudah di-approve juga dengan WHO, FAO melalui kodeks ya, ada namanya. Nah ini di kita juga ada izin edar di BPOM. Nah itu susu-susu itu sudah, dia kan makanan lengkap. Nah sudah dilengkapi dengan kadar proteinnya yang bisa untuk menaikkan berat badan, atau satu khusus untuk stunting meningkatkan tinggi badan. Oh wow, jadi memang sudah ada formula khusus di situ ya? Ada formula khusus, tapi itu harus dengan resep dokter dan dikontrol. Kalau sudah selesai, sudah bagus, nggak pakai lagi. Nanti kalau nggak berlebihan nanti ya. Wah, memang nih menjadi seorang ibu memang tantangan tersendiri ya, karena kita nggak pernah ada sekolahnya sebelumnya nih Prof. Dan gaya hidup perempuan atau calon ibu selama masa kehamilan itu juga kan tadi sudah kita bahas ya, sangat berpengaruh nih terhadap kemungkinan anak menjadi stunting. Apalagi lifestyle zaman sekarang semua serba instan, apalagi yang mengandung gula tinggi misalnya. Nah seperti itu mungkin bisa diingatkan lagi kepada para lovely atau healthy people yang ada di rumah. Silakan. Jadi sebenarnya gini, gula tinggi itu berarti kadar gula tinggi itu sebenarnya dia nggak ada kaitan sama stunting ya. Yang ada kaitan sama stunting itu adalah proteinnya yang tidak memenuhi kebutuhan. Misalnya dia pakai iya saya makan protein tapi isinya tempe dan tahu, ya nggak lengkap asam amino esensialnya. Itu sudah diteliti bahwa kalau asam amino esensialnya satu aja nggak lengkap, itu hormon pertumbuhan nggak nambah gitu kan. Nah jadi artinya sebenarnya yang benar itu gula berlebihan itu salah. WHO udah ngatur ya, gula itu tidak boleh lebih dari 10% dari total kalori ya semuanya. Yang paling tinggi, nah terusnya yang jelas protein itu harus cukup. Harus cukup. Ya, protein hewani ya. Protein hewani, untuk yang esensial itu tadi ya. Iya betul.
Baik, nih Prof, ada pertanyaan dari penonton yang ingin bertanya seputar stunting juga nih ya. Halo dok, perkenalkan nama saya Ayu, ibu rumah tangga asal Tangerang Selatan. Dan saya memiliki 3 orang anak. Yang mau saya tanyakan adalah, apakah ada kategori atau tolak ukur untuk mengetahui bahwa anak saya mengalami stunting atau tidak? Terima kasih. Mungkin satu kalimat aja atau singkat saja boleh Ya, diulang untuk jadi dijawab ibu Ayu. ukur tinggi badannya. Ya, diukur tinggi badannya dengan alat ukur yang benar ya Bu, yang ada di puskesmas atau yang ada di posyandu ya. Nah, di situ baru nanti diplot di buku KIA-nya. Kalau dia tinggi badannya tuh di bawah 2 standar deviasi, biasanya nanti dikasih tahu nih sama kadernya atau Bu Bidan atau Bu petugas gizinya ya. Oh, ini anaknya stunting. Kita masih akan membahas tentang stunting, tapi kita break dulu ya. CNN Indonesia Health akan kembali sesaat lagi. Masih bersama Prof. Damayanti di sini. Prof, apa nih dampak jangka pendek dan jangka panjangnya nih ketika seorang anak yang mengalami stunting tersebut terlambat ditangani? Jangka pendeknya itu satu, dia tadi kan nggak cukup makan ya. Anaknya biasanya daya tahan tubuhnya menurun. Terus kedua dia kecerdasannya juga bisa berkurang kan, karena otaknya kan nggak dapat makanan yang cukup. Nah, tapi jangka panjangnya itu karena badan menyesuaikan dengan beradaptasi dengan kekurangan gizi jangka panjang, sehingga dia lemaknya nggak dibakar sama dia, disimpan. Nah, itu nanti yang menjadi obesitas dan penyakit tidak menular di kemudian harinya. Waduh. Jadi nanti diabetes, penyakit jantung koroner. Sering kan ngelihat orang nggak gemuk kok, tiba-tiba kok sakit diabetes, kok jantung koroner. Ternyata dia awalnya dia stunting. Awalnya stunting, kemudian lemaknya banyak, akhirnya mengganggu organ dalam tubuhnya. Iya betul. Gitu ya. Jadi akhirnya di jangka panjangnya itulah ya penyakit tidak menular. Jadi selain kecerdasannya nih, IQ-nya yang turun, ternyata resiko penyakit tidak menularnya nanti kemudian hari juga meningkat. Betul. Jadi banyak sekali ya yang tidak diharapkan gitu ya dengan makanya kejadian kan? stunting ini. Jadi sementara orang kayaknya santai-santai aja gitu kan. Iya nggak kelihatan. Karena tidak terlihat Iya, nyata jadi saat lihat ini nih anak gitu. saya nggak apa-apa nih bilang stunting, sering kali ya. Jadi pada lapor dokternya, dokter masa dia bilang anak saya bisa nari-nari, nyanyi-nyanyi. Kenapa mesti dikirim? Ya oke, nari-nari menyanyi-nyanyi, nggak perlu otak buat matematika, nggak perlu otak buat ini. Nanti giliran dia masuk sekolah, dia perlu otak buat baca, buat matematika, nggak ada. Baru mau nangis, mau balik lagi nggak bisa. Pesan-pesan khusus nih Prof, terakhir untuk para ibu dan juga calon ibu nih, agar anak-anaknya terhindar dari stunting. Ya, jadi kita mulai dari calon ibu dulu ya. Jadi 20% anak-anak stunting itu dimulai dengan bayi dengan berat lahir rendah dan yang prematur. Nah, itu penyebabnya apa? Penyebabnya selain asupan nutrisi ibunya nggak cukup, ibunya makannya bagus, tapi plasentanya nggak bagus. Atau bayinya, janinnya itu nggak bagus. Nah, itu bagaimana kita tahu? Itu harus di USG oleh seorang dokter kebidanan. Jadi artinya ibu harus pergi selama kehamilan ke dokter kebidanan. Ya, paling enggak 2 kali ya yang diatur untuk melihat apakah janinnya baik-baik saja. Nah, kemudian kalau sudah bayinya lahir, pastikan dia dapat makanan yang mengandung protein hewani yang baik. Apa contohnya? Nomor 1 adalah ASI. ASI itu adalah makanan yang terbaik buat bayi sampai dia usia 6 bulan boleh eksklusif. Tetapi kalau misalnya dia sudah ada tanda-tanda kurang, maka segera minta pertolongan dokter untuk mencari penyebabnya. Nah, kalau sudah dia makan makanan pendamping ASI apa? Yang nomor 1 juga protein hewaninya, ya. Itu yang harus diberikan. Jadi intinya protein hewani itu diperlukan terus selama pertumbuhan otak berjalan. Ya, jadi bukan protein nabati ya, protein hewani dan jumlahnya harus cukup. Jadi bukan cuman
ipil-ipil, berapa suwir gitu, nggak ada. Jadi ada aturannya ya. Jadi kira-kira kalau satu telur, contohnya ya, satu telur ayam itu diperlukan untuk bayi 6-9 bulan. Tapi kalau dia umurnya sudah di atas 9 bulan sampai 12 bulan, dia perlunya 1,5 telur ayam. Tidak, telur ayam bisa diganti dengan yang lain, protein hewani yang lain. Kalau dia sudah sampai 1-3 tahun, dia naik ya. Jadi keperluannya itu menjadi sekitar 3 ya. Dan nanti kalau di atas 3 tahun, keperluannya naik lagi jadi 4. Ya, nah itu tapi tidak harus selalu semuanya telur ayam, bisa yang lain kan, tergantung ikan kah, ayam kah, nah itu bisa kita pakai. Jadi jangan lupa kita juga harus melihat makan kita cukup apa nggak kelihatan ya. Nah dengan mengukur berat badan dan tinggi badan secara teratur. Kalau di desa-desa kan ada posyandu. Nah kalau ibu-ibu tentu berkontrol kepada dokternya, entah ke dokter umum atau ke dokter spesialis anak. Jadi kalau ketahui ada masalah cepat diatasi sehingga anaknya tidak sempat menjadi stunting. Jadi saya bikin penelitian ya di 14 kabupaten kota. Ternyata hanya dengan memberikan protein hewani yang teratur, ya, terus ditambah dengan telur dan susu, ya tergantung umurnya ya, susu UHT itu ya, tergantung usianya. Itu setiap hari selama 6 bulan bisa mencegah anak untuk weight faltering aja 71%. Apalagi stunting ya, weight faltering aja dia nggak kejadian. 6 bulan tuh ya. Nah, tapi kalau begitu dia sudah weight faltering sampai gizi kurang, dibawa segera ke dokter puskesmas dan ditata laksana, diperbaiki oleh dokter puskesmasnya selama 2 minggu saja, itu 75% dia nggak jadi stunting. Nah, sudah sisanya langsung dirujuk ke dokter RSUD. Nah, kalau sudah stunting, ternyata yang kami kerjakan dengan yang susu khusus itu, PKMK, kita bisa mengembalikan anak yang stunting jadi normal itu 43%. Oh wow, masih cukup bisa ya. tinggi. Iya, dalam waktu 14 Jadi masih minggu. ada harapan ya. Iya, betul. Jadi tetap harus makin mencoba. cepat diperbaiki, makin otaknya kan makin oke. Bagus. Ya. Oke, baik. Tetap masih ada harapan. Ya, Yang penting betul. orang tuanya harus tetap terus Ya, berusaha. itu saya rasa paling penting adalah orang tua. Karena negara kan nggak ngelahirin anak ya, yang ngelahir anak orang tua ya. Jadi orang tua yang mesti jagain anak. Ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Damayanti sudah hadir di studio CNN Indonesia. Demikian pembahasan kita tentang stunting di CNN Health hari ini. Saya Dr. Esa Broto Asmoro. Sampai jumpa ya di edisi berikutnya. Healthy people, happy life.